Haleluya. Semua sehat? Semua sehat? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada istilah waktu terbang bagaikan anak panah. Tidak terasa kita sudah masuki pertengahan tahun 2025. Cek cepet deh itu saudaraku. Ngomong sama kiri kanan, cek cepet deh itu saudaraku ya. Iya. Tetapi kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan kehilangan kebahagiaan, sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Sebab itu pada pertengahan tahun ini saya rindu. Saya mau tes saudara. Tema tahun ini, apa saudaraku? Penggenapan? Tahun penggenapan? Masih tetap berlaku enggak? Ya, kurang semangat. Masih tetap berlaku enggak? Ya, masih tetap berlaku. Tapi kalau kita sia-siakan, ya saudaraku, maka kita tidak dapat melihat hal yang indah di dalam hari-hari kita. Kalau saudara melakukan, saudara akan mendapat atau menggunakan waktu itu untuk saudara menikmati janji-janji Tuhan. Tapi kalau saudara malas, saudara tidak, ya leha-leha lah. Maka waktu itu pun saudara digunakan untuk mana? Yang digunakan untuk yang leha-leha tadi itu. Maka saudara kehilangan. Sebab itu saya percaya Tuhan Maha Kuasa. Tetapi manusia punya limit, betul enggak? Saya punya cita-cita. Saya punya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya kasih umur 96 Tuhan, besok dipanggil Tuhan gitu saudaraku ya, sama dengan istri saya. Iya toh? Tapi gunanya apa kita ini sampai umur sepanjang itu kalau kita ini tidak mau memakai kesempatan itu untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya enggak? Ya Pak ya? Sebab itu perhatikan saudaraku kasih. Kalau saudara sudah tahu temanya, tahun penggenapan janji Tuhan. Saya mau tanya ayatnya. Ya, ayo ayatin ndi, cari ini sudah siap. Ayo. Yuk kita baca ya. Bilangan berapa saudara? Bilangan 28 ayat 4. Loh, salah. Kok ini saudaraku? Ayo, mosok sampeyan akeh gak ono sing eling. Allah bukan manusia sehingga berdusta. Bukan anak manusia sehingga menyesal. Kalau dia sudah berfirman, pasti digenapinya. Kalau dia sudah berkata-kata, pasti dilakukannya. Ayo, nak mana? Yuk kita baca. Cok lali, ya. Dia apa? Lalu pakai ayat ini dalam setiap aspek kehidupan saudara. Allah tidak pernah pandang bulu. Ya, siapa saya, siapa saudara. Sekalipun saya pendeta, saudara bukan pendeta. Tuhan pasti mengenapi setiap orang yang setia memegang janjinya. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan yes. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Ayo kita baca 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukanlah anak sehingga menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Katakan pasti digenapi. Pasti digenapi. Sebab itu pegang. Bukan ini sudah dipegang. Saudara percaya kepada pribadinya Yesus yang sudah berkata bahwa umur panjang di tangan kanan saudara, di tangan kirinya kekayaan dan kemuliaan dari Allah. Itu pegang. Jangan saudara merasa, aduh aku ini sudah tua, aku udah lemes kabeh. Salah besar. Saya tahu diri saya sudah usia. Ya 72 tahun hari ini saudaraku. Ya, bentar lagi saya merayakan pernikahan yang ke-50 dengan Bu Gembala. Haleluya. Rindu. Ya tepuk tangan dulu lah, gak apa-apa. Saya bersyukur
saya dikasihi kesehatan yang luar biasa sama Tuhan. Ya, sekalipun harapan saya, ini ada kaitannya. Harapan saya mungkin tidak terpenuhi. Karena saya berharap, masih ingat ya, bahwa nanti kita ulang tahun pernikahan, saya akan adakan tanggal Agustus ini di Gading Pantai. Itu kan ya, tepuk tangan. Itu harapan Bu Yen ya, harapan. Manusia itu seperti harapan. Kalau manusia tidak punya harapan, waduh saudaraku, kita ini seperti apa ya, mayat hidup. Ya, tapi ternyata kemungkinan molor jadwal. Waktu itu saya sudah bilang sama kontraktornya, kira-kira kapan? Ya bulan-bulan 1,5 tahun Pak, ojo. Nek isok yo Agustus. Ya, tapi dia tidak janji, ya Pak saya usahakan. Kita tetap berjalan tuh saudaraku. Ya, ini kemarin saya meeting sama tim ya, kontraktor, sound system, lalu LED dan lain sebagainya. Ya, oh ternyata kalau kita pesen lift itu saudaraku ya, itu tiga bulan gitu loh saudaraku. 3 bulan ya saya enggak saya cepetan opo. Enggak saudaraku ya, dia kan lebih tahu. Oke, enggak apa-apa. Lalu minta kurang lebih Agustus, September, Oktober baru selesai. Kira-kira ya apa saudaraku? Ya, harapan saya kan enggak. Ya, saya sudah ngomong sama jemaat, ya manusia punya harapan harus. Tapi kalau sudah terjadi sesuatu itu menjadi kenyataan, jangan ini komplain terus. Iya toh, berarti kan kita tidak ada rasa syukur. Ya Pak ya? Nah sebab itu saya rindu. Ya, janji Tuhan itu pasti. Karena apa yang sudah diucapkan Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Bukan tidak ada problem, tidak masalah. Kita akan belajar ya, supaya saudara kita mengalami banyak hal. Lalu ada yel-yelnya. Tidak sembarangan loh saudaraku. Ya, yel-yelnya apa? Bersiap, percaya, melangkah. Bersiap. Bagaimana kita bersiap? Kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya Pak ya. Nah, kalau sudah dikasih tahu ya lewat firman-Nya, karena firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita tidak bersiap, tidak percaya, tidak melangkah, maka ya kita tidak akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Ya Pak ya saudaraku. Sebab itu bersiap, artinya kita sudah tahu siapa yang kita sembah. Yang suka kata amin. Allah yang tidak pernah berdusta, apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya Pak ya. Dan Tuhan juga berkata, barang siapa percaya kepadaku tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan terus naik dan tidak turun. Nah itu janji yang pasti. Secara jujur karena Allah bukan manusia. Tapi secara de facto, secara kenyataan, saya masih melihat orang-orang yang sudah rajin ke gereja, sudah percaya, tapi belum bertahun-tahun belum dapat menikmati atau menerima apa yang Tuhan janjikan. Yang salah kan pasti kita, saudaraku. Ya toh? Kalau kita bersiap, berarti kita tahu firman Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita percayai firman Tuhan. Bukan omong kosong, bukan dimotivasi. Gitu deh. Kita percaya kepada siapa yang berjanji. Iman saudara, besar atau kecil, tidak menentukan ya, berkat yang saudara terima. Tapi yang saya mau tekankan pada saudara, siapa yang kau imani, itu yang penting. Iman yang besar, ya, tapi dasarnya bukan Yesus, saudara tidak akan menerima keselamatan. Pasti. Iman saudara kecil, tapi saudara percaya. Saudara melangkah.
saudara sudah diselamatkan. Rupane gak ono sing percaya iki. Apa derem malih. Perhatikan saudara, iman saudara ya besar, tapi kalau yang saudara imani itu bukan Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, yang menebus saudara, maka saudara tidak akan mengalami yang namanya keselamatan atau hidup kekal. Tapi iman saudara kecil, saudara melangkah, ya, maka akan terjadi dalam kehidupan saudara. Sebab itu bersiap, percaya, melangkah. Kalau saudara melangkah, mujizat Tuhan pasti terjadi. Tidak peduli keadaan apapun di dalam dunia ini, siapapun saudara, kita akan belajar. Siap saudaraku? Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Yuk, kita baca dulu, yaitu Yesaya 37 ayat 1 sampai ayat 5. Akan saya bacakan, saudara simak ya, supaya cepat saudaraku ya. Yesaya 37 ayat 1 sampai ayat 5, nanti saudara baca, saya sampai 14 di rumah ya. Nanti yang lainnya hanya ayat-ayat yang penting yang saya akan berikan kepada saudara. Lalu kekuatan Tuhan meliputi aku, kata Yesaya. Yesaya ini nabi sejamannya dengan Nabi Yesaya. 700 tahun sebelum Yesus ada di muka bumi ini. Dan ia membawa aku, Yesaya, keluar dengan perantara rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu apa? Amat kering. Bukan satu tulang, tapi tulang-tulang yang banyak. Bukan hanya kering, amat kering. Terus, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Lalu Yesaya menjawab, ya Tuhan. Saya senang jawaban Yesaya ini. Saya harapkan jawaban ini ya harus menjadi jawaban saudara. Tidak ada orang terlepas dari namanya kesulitan. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Ya, kesulitan itu pasti ada. Gak peduli siapapun saudara. Ya, tidak melayani Tuhan, yang melayani Tuhan. Yang dekat dengan Tuhan, yang tidak dekat dengan Tuhan. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu dirinya siapa, dia tahu siapa yang dia sembah. Sebab itu saudaraku, apa yang dikatakan Yesaya, perhatikan saya. Ya, Tuhan berkata, hai anak manusia. Oh, anak manusia saudaraku. Secara manusia, namanya tulang kering itu bocai. Ya Pak ya? Hah? Saya sering melayani di mana namanya? Tadi jasa gitu ya. Ganteng gagah. Teman saya saudaraku. Akhirnya dia maaf kata kena stroke dan meninggal. Yang badannya dempal. Tidak bisa apa-apa. Itu mayat tuh. Belum tulang kering. Ini tulang kering amat kering. Lah, Yesaya sebagai manusia ditanya, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Seringkali orang mana, ndak iso lah, wong wis bocah tadi bangkai gini kok ndak bisa. Ya. Masalahku sudah kadaluarsa, sudah TKP, penyakit itu sudah, aduh ndak mungkin lah, ndak mungkin. Itu jawaban bukan orang beriman. Karena iman saya mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Siapa percaya? Siapa percaya lambaikan tangan. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Saya percaya, tidak tahu dari sini kok saya ngomong. Ya.
Pak Bin sembuh total, Pak Bin. Pulih kembali. Ya, tahun depannya bisa kembali pulih tubuhnya. Loh, Bapak Ibu yang kekasih, saya tidak ngomong sembarangan. Saya niru ini loh. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini kembali? Jawabannya Ciamipol. Jawabannya apa? Yuk. Aku menjawab, Yeskel, ya Tuhan Allah, Engkaulah apa? Engkaulah yang mengetahui. Haleluya. Hari ini saudara punya sakit, hari ini punya masalah ekonomi, hari ini sudah punya masalah apa lagi? Takut dengan masa depan, dikecewakan dengan orang. Ingat, hari ini Tuhan berkata kepada saudara, dapatkah itu dikembalikan berlipat kali ganda? Kita hanya berkata, Tuhan, Engkau yang tahu, karena aku tahu kepada siapa aku menyembah, maka aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu dan tidak ada yang mustahil bagiku. Semua beres kabeh. Tepuk tangan apa Tuhan? Ubur-ubur ikan lele. Beres kabeh le. Tepuk tangan apa Tuhan? Mungkin saudara yang tidak ke Sarangan bingung. Apa maneh gitu saudaraku ya. Itu dapat dari Pastor Yongki. Ubur-ubur ikan lele. Beres kabeh persoalanmu, amin. Ya, ingat ya, setiap kali persoalan kita kena. Kita manusia, saudaraku, saya tahu kondisi keadaan. Tapi jangan kita sekali-kali mulut dan hati kita yang paling. Mungkin mulut saudara haleluya puji Tuhan. Tapi hati saudara gimana? Alkitab saya mengatakan, sebagaimana yang kamu perhitungkan di dalam dirimu sendiri, demikianlah keadaan. Yesaya 23 ayat 7 bagian A itu kalau B. Ya kok Yesaya, Amsal Sulaiman. Ya. Apa yang kau perhitungkan dalam diri sendiri? Kalau kau perhitungkan bersama Tuhan aku bisa tembus saudaraku. Tapi kau waduh tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Maka saudara akan mengalami hal yang tidak mungkin tadi. Saya tidak teori loh saudara, saya sudah praktek. Saya berkali-kali bersaksi tentang kehidupan saya. Ya, jangan sampai bosan. Karena apa yang saya alami ini real, nyata. Gitu loh saudara. Maka saya sampaikan kepada saudara, supaya saudara mengalami. Dikala saudara menghadapi tantangan masalah, saudara bisa berdiri seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terus. Apakah itu toh? Oh no. Perhatikan saya. Lalu firman-Nya kepada Yeskel. Bernubuatlah, katakanlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Saya ini kadang-kadang mikir ya. Kok manggil Yeskel loh. Apa Tuhan tidak bisa sih ngomong dewek gitu? Ayo, mikir enggak? Ayolah renung no. Tuhan bisa tak ngomong tanpa Yesus bisa enggak? Bisa. Kalau saudara lihat Kejadian 1 ayat 1. Tidak ada siapa-siapa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Jadi. Tapi kenapa setelah itu Tuhan jadikan semua setelah manusia jatuh dalam dosa? Kenapa Tuhan pakai manusia? Ayo mikir. Saudara, saya mau sampaikan dengan saudara. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta, Dia menyatakan aku berkuasa langit dan bumi segala sesuatu ciptaanku. Dia adalah aktor utama. Bukan Adam. Bukan Yesus, bukan Yohanes Gunawan. No. Hai anak manusia, siapa saudara? Saudara percaya? Loh, Pak, betul toh? Oh betul. Tadi dikatakan, Roh Tuhan membawa Yesus
ke dalam lembah yang penuh dengan tulang. Roh Tuhan. Siapa itu? Lu kok mau nengah be? Ayo ngomong. Ojo kelamun. Siapa? Roh Tuhan. Woi, ditakoni pada kabeh. Salah gak apa-apa. Roh Tuhan itu siapa? Roh Kudus. Roh Tuhan sendiri. Saya mau tanya. Roh Kudus itu ada di mana sih? Ada di dalam hati orang percaya. Ono ayatnya enggak. Ini saudaraku. Ya, saya katakan belum tentu loh saudaraku. Orang yang waduh gereja. Tetapi dia tidak mengalami banyak hal dalam Tuhan. Kenapa? Sorry saudaraku. Percaya dengan beriman itu lain. Kalau orang beriman pasti percaya. Kalau orang percaya belum tentu beriman. Maksud saya begini, percaya itu langkah pertama. Ya, beriman itu selanjutnya. Artinya begini, kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara menyerahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Yesus, dan saudara melakukan sepenuhnya apa yang Tuhan mau. Itu namanya beriman. Jadi kita hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sama Yeskel itu ditanyai. Yeskel, bernubuatlah. Ngomong. Ya, maka Yeskel, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Saya bernubuat. Saya berkata kepada jemaat hamba-hamba Tuhan di KAB, keluarga Allah blessing. Kamu hidup, tidak mati. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Tidak peduli keadaanmu. Entah kamu bangkrut, entah kamu merasa tidak ada harapan lagi. Ini tulang amat kering. Pak Gunawan, iya taiko. Oh iya, 100% iya. Saudaraku, coba perhatikan saya, saudara. Saya mau tanya, tulang kering ini siapa sih? Hah? Ayo. Lihat ayat 11, tolong dibuka ayat 11 ya. Ayo saudaraku. Oh, saya berdoa saudara. Aduh, kan kita ini hidup di dunia zaman yang sama. Coba lihat keadaan dunia sekarang. Mana yang janjikan? Ayo. Gak ada yang dapat. Hah? Kemarin Herman Pangalo doa malam Tuhan ini. Dia melayani persekutuan doa. Orangnya kaya konglomerat. Tapi minta saudaraku. Supaya Pak Herman Pangalo itu jangan khotbah yang serius. Khotbah yang lucu-lucu. Loh, apa kok ngomong ngono ya? Saya tahu Pak Herman Pangalo memang lucu. Tapi lucunya Pak Herman Pangalo itu punya landasan firman Tuhan loh saudara. Bukan hanya lucu tok, yang lucu pelawak saudara. Iya gak? Yang ngundang ngomong, Pak, sing tak kelumpuno iki bang sugi-sugi Pak. Tapi mereka itu stres kabeh. Gak iso guyu. Ternyata ya kalau orang kaya ndak punya kebenaran firman Tuhan, isok stres loh saudaraku. Ya bukan orang gak duit-duit loh saudaraku. Jadi di dunia ini ndak ada yang imun, ndak ada saudara. Semua ada menghadapi masalah ini. Coba ayat 11 baca. Yuk ya, semua baca ya. 2, 3. Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan harapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Siapa sih ngomong ini? Ayo jawab. Iya, orang Israel. Tuhan itu tidak pernah ya, menjadikan kita ini tulang-tulang kering. Yang ngomong orang Israel. Orang Israel pilihan Tuhan. Saudara pilihan Tuhan. Saudara pilihan Tuhan.
Ngomong mbek iki ojo ngomong sembrono. Ngomong hidupmu ya tergantung apa yang banyak kau katakan. Ngomong. Loh saya serius loh ini. Bukan ngomongan tok, maksud saya hati saudara. Karena itu Amsal Sulaiman mengatakan hidup dan mati dikuasai barang siapa suka mengumandangkannya memakan buahnya. Sampai tak buat bahasa Korea supaya saudara ngerti. Nenek ngono saudara ya apalan tok. Mari ngono pentutuk kok kedilang. Mau bahasa Koreanya? Ayo ngomong sama saya. Urip apa mati? Ngomong sing cakep. Ayo, urip apa mati? Apa jarene? Lambemu. Ngomong kiri kanan. Maaf, Ibu Yen dari Makassar. Mungkin gak ngerti ngomongan Jawa. Apa sih supaya kita ini setiap hari kalau ada masalah tantangan kita tidak cepat-cepat mengeluarkan perkataan-perkataan yang melemahkan, yang mengeringkan diri kita sendiri. Karena ini adalah apa yang disaksikan Tuhan. Tuhan pakai saudara loh. Ya, Tuhan pakai saudara. Maka itu jangan sampai kita mengeluarkan sesama kita, anak kita, keluarga kita, cucu kita, siapapun diri kita. Jangan kita menghakimi, jangan kita mengutuki. Pak Gunawan, sembuh total Pak Gunawan. Ya, Pak Gunawan ini luar biasa. Dulu pernah kena stroke, lalu kena stroke lagi. Ya, sudah, wah saya ke rumahnya sudah tidak karuan. Tapi sekarang bisa jalan, bisa datang ke sini. Tolong berdiri Pak Gunawan. Ya bangkit berdiri. Usianya cukup lama loh, kena stroke bolak-balik loh saudaraku. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Ya. Kenapa saudaraku? Kembali lagi. Kalau saudara, waduh, salahku ki apa sih? Dosaku ki akeh. Ya, terus saudara kayak gitu terus. Saudara ini loh, yang ngomong ini orang Israel. Tulangku sudah kering. Harapanku lenyap. Ya, sudah hilang. Saya percaya hari ini saudara mendapat pencerahan, amin. Saudara yang usaha. Jangan sekali-kali ngomong sepi. Saya tahu kenyataan sepi. Anak saya juga usaha. Ya, tapi dasar yang paling bawah. Jangan sampai kita ini terus ngomong. Waduh nih caranya ini mati aku. Kok tahun depan ini anakku lulus sekolah. Duit tekon ndi. Kontrakan lo mantek. Duit tekon ndi. Apalagi. Wow gitu. Saudara kayak gini terus saudaraku. Sekalipun saudara doa puasa enggak terjadi, saya jamin. Rubah cara berpikir saudara. Yuk kita baca dulu ya. Yaitu Roma pasal 12 ayat yang kedua. Tolong Sen. Yuk. Roma. Ayo. 2, 3. Tetapi berubahlah pembauran budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perbaharuilah akal budimu. Perbaharui mindset kita. Ya. Perbaharui. Perbaharui tidak boleh 1 hari, 2 hari, harus setia, continue. Kalau saya punya mindset dulu, ya mungkin saya jadi gembala. Nggak mungkin saya melihat karya Tuhan yang luar biasa. 1,5 bulan dalam perut loh. Mama saya, mama papa cerai. Saya didewasakan anak yatim tanpa papa. Iya.
Teman-teman saya, oh saudaraku ini singkat cerita. Ya bukan teman-teman yang mampu-mampu. Teman-teman saya itu di kuburan. Orang gila, orang bambung, sama mayat. Yosua itu pernah tak ajak ke kuburan. Kalau saya lihat ke sana, saya ini orang minder saudaraku. Minder. Sampai saya besar, sampai saya dewasa. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tahun 82, saya sudah Kristen loh. Umur 8 tahun saya masuk sekolah minggu. Nah, tapi jujur aja, perbaharuan mental, perbaharuan pikiran belum ada. Cuma sedeng tok. Tahun 82 saya bertobat. Dalam kondisi kering kerontang. Saya dengan istri saya mau cerai, ibu gembala ini. Ya. Kalau cocoki. Iya. Lalu saya bertobat, mulai penyesuaian. Siapa yang bertobat dulu? Ya disi-disian saudara. Jangan nunggu orang lain, jangan tunggu pasangan bertobat. Katakan saya yang harus bertobat. Iya. Yang keras. Kalau sudah bertobat dulu, nanti yang lainnya pasti ikut. Siapa? Keluarga. Tunjukkan aja buahnya, buah pertobatan. Saudaraku, habis semua. Habis semua. Ekonomi habis. Ingat ya, saya bukan hanya orang kaya loh, tidak ada yang dapat saya andalkan loh saudaraku. Saya mulai dari min. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Maka itu saya ini selalu memberikan kekuatan kepada orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang ada masalah. Ya karena Pak Mul itu sudah berkali-kali bersaksi. Saya berani menyebutkan. Pak Mul itu dulu sudah masuk penjara. Saya besuki, saya dorong. Orang kalau sudah keluar dari penjara biasanya tidak ada harapan kan. Orang lari kan. Iya. Pak Mul berangkat saudaraku. Keluar dari penjara itu berangkat gak ada yang ngasih lagi utangan. Namanya sudah busuk. Dia lari ke Sumbawa. Kos. Pokoknya parah. Dia sales. Tapi sekarang. Hebat. Dia bantu gereja-gereja. Termasuk gereja kita. Dia tidak akan lupa. Tiap bulan dia ke sini. Ya, kalau pulang pasti ke sini. Ya. Sekarang di Sumbawa ada rumah. Ada gudang. Gudang sendiri. Lombok ada rumah, ada gudang. Di Surabaya ada rumah, ada gudang. Rumahnya 2. Kemarin waktu saya dikasih, Kogun, ilo Kogun, gudangku sini Margomulyo. Lupa saya, pokoknya gede Kogun. Waduh, luar biasa. Mul. Tak tanyain, Mul, armadamu piro Mul? Dia agak malu-malu, dia tidak mau pamer. Iya, ono puluhan. Siapa yang ditolong? Narapidana juga. Saya sebutkan aja Pak Yahya. Dibawa sama Mul. Sekarang jadi berkat. Andre dibawa. Jadi berkat. Ya tentu harus hati-hati juga. Ya Pak ya. Ada lagi satu, saya lupa namanya. Aduh, lupa saya namanya. Saudara ngasih. Saya mau katakan dengan saudara. Tulang-tulang kering. Kalau saudara menghadapi kekeringan, saudara menghadapi krisis, jangan sekali-kali berkata, aku tidak punya harapan. Allah ada di tengah-tengah lembah kekeringan. Allah sanggup memulihkan saudara. Asal saudara berkata seperti apa yang Alkitab katakan. Maka itu saya sering ngomong saudara. Ayo ulangi sama saya. Katakan apa yang Allah katakan. Jangan katakan apa yang Allah tidak katakan. Katakan kepada keluargamu apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan.
katakan kepada kesehatanmu apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan kepada pasanganmu seperti apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan kepada bisnismu seperti apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Amin. Sing gak ngomong mbuh gak ruh aku. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Ini contoh tulang kering itu. Bani Israel sendiri. Tidak ada harapan. Saya kasih contoh lagi satu. Ya. Baca saja. Ini kisahnya gini, saudara. Bangsa Israel sudah keluarkan dari Mesir. Dia melihat mujizat-mujizat Tuhan selama 40 tahun. Lalu bangsa Israel itu mau masuk namanya tanah Kanaan. Dipilihnya dari setiap suku satu orang pimpinan. Sukunya Israel ada 12, betul-betul. Lalu diambil satu-satu. Diperintahkan untuk masuk ke tanah Kanaan untuk mengintai. Tanah itu koyo opo? Bagaimana tanah itu? Ya. Nah, mereka masuk semua. Brol, 12 orang ini. Tanah yang sama, waktu yang sama, tapi mereka saat laporan, mayoritas perkataannya negatif. Yang dua, perkataannya positif. Nah, kita baca sekarang, supaya tidak terlalu lama. Yaitu, bilangan. Tolong buka sen. Bilangan 13 ayat 31 dan seterusnya kita baca saja. Ayo. Perhatikan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, ke tanah Kanaan ya, mereka kembali laporan. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel itu kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Terus tiga, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Terus baca sendiri 2, 3. Siapa yang menyamakan dirinya jadi belalang? Hah? Ini loh saudaraku. Ayolah, dunia udah rusak saudara. Saudara tengah-tengah dunia rusak. Saya masih banyak ada orang Kristen yang kumpul sama teman-temannya. Wah teman-teman, waduh saya soro yo. Dolar itu sakmene lho. Berapa dolar? 16.000. Dolar itu 16.000. Oh, mari ngono tambah larang. Iki lho Israel diserbu maneh. Iran perang. Iki mari ngono congkok, mari ngono. Apa mereka karep. Lho kok yo wae saudaraku. Tambah digedek-gedekno saudaraku. Ayo, hati-hati loh ya. Jangan saudara terpengaruh dengan kayak gitu. Kita tahu, kita sadar. Tapi kita punya Allah yang dosa berjanji, roh yang di dalammu lebih besar dari segala roh dalam dunia. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Karena perkataan mereka, Tuhan dengar. Iya. Apa Tuhan mengutuknya? Bilangan 14 ayat 28. Apa yang dikatakan? Karena bangsa Israel ini kayak gini, saudara. Mayoritasnya selalu komplain, selalu berkata-kata yang negatif. Baca. 2, 3. Dengar ya. Katakanlah kepada mereka, Tuhan berkata kepada Musa, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan
kepadamu. Akibatnya, bangsa Israel, generasinya Yosua, semua tidak masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb dan keturunannya, anak-anaknya yang masuk. Mengapa? Karena dirinya sendiri yang mengatakan. Saya percaya saudaraku, saudara pulang di tempat ini, saudara mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Mulai renungan firman Tuhan. Mulai saudara pegang firman Tuhan. Mulai saudara hidup di dalamnya. Oh saudaraku, saudara akan mengalami banyak sekali kehidupan. Yaitu kehidupan mujizat. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Nah, sekarang kayak apa Pak? Ya, sekarang kayak apa Pak? Soro loh Pak saya Pak. Opone nek ono online. Waduh sangat mati Pak. Waduh Pak, barang-barang. Ini saya dengar berita saudaraku ya. Tepat dengar berita ini pasti saudaraku ya. Nok nggone Pasar Atom. Hartane itu. Ya besok ini enggak tahu pertengahan katanya. Masuk barang-barang teko cungkuk 15.000 item. Betul ya sih? 15.000 item. 15.000 macam. Bayang loh. Ya pasti toh. Anak saya ngomong, waduh. Iki saingan tambah kayak Kak Sapeti. Uripmu apa jari tangkemmu dewek. Ya Pak ya. Ya. Oh dulu saya gitu saudaraku. Habis semua. Begitu saya tahu firman Tuhan. Bayar harga. Saya sekolah Alkitab. Sebetulnya sekolah Alkitab itu 3 tahun. Tapi karena saya pekerja, saya punya anak 4, saya tidak bisa ikut terus saudaraku ya. Jadi gini, setengah tahun Alkitab sekolah Alkitab malam di BPS. Lalu dikasih kesempatan setengah tahun lagi praktek. Gitu loh. Ya, nanti suruh masuk lagi. Lah, guru saya namanya Pak Pendeta Eli itu yang punya karoseri Pelangi. Dia ngomong, ini setengah tahun. Silahkan saudara cari pelayanan, praktekkan. Ya, praktekkan. Supaya saudara tidak nganggur. Kalau sudah dipraktekkan setengah tahun, kalau saudara digerakkan Tuhan untuk kembali lagi kelas 2, silahkan. Kalau saudara sudah tidak digerakkan, saudara mau sendiri, silahkan. Asal saudara fokus sama Tuhan. Saudara, saya praktek pertama kali di Ngegong, Desa Madiun, masuk lagi saudara. Ya setelah saya ceritakan pada saudara. Ya, sampai sekarang ada WA-nya, saya sering WA-WA sama almarhum Pendeta Daud. Praktek dewek, gak ada mentor, gak ada. Begitu saya khotbah yang pertama kali, saya ono jemaat mati di doa untuk orang mati, apa gak bingung kabeh saudara. Wis pertama kali doa disuruh doa orang mati, wah ya bingung saudara. Nek bangkit gak apa-apa, iya toh. Lah aku iki mati kok doa, tapi puji nama Tuhan saudara, tapi gak bangkit. Ojo mikir saya aneh saudaraku ya. Perut saya kram. Tapi tidak apa-apa, saya teruskan saja. Nah ternyata Allah itu setia. Tuntun, tahun 2004 Tuhan panggil, ayo jadi gembala. Ya, lewat pengalaman loh. Iya ya, urip ing golek opo, gak urung yo ngono tok ae gitu saudaraku ya. Saya ambil langkah. Dan saya tahu ya, apa yang saya lakukan itu bukan kekuatan manusia sendiri. Karena kasih karunia. Amin. Cuma kasih karunia. Kasih karunia. Dan yang lain. Lah sekarang kondisinya apa nih? Kok gini? Apa yang kita lakukan? Oh tenang saudaraku. Alammu tidak dapat dibatasi dengan politik. Alammu tidak dapat dibatasi dengan musim. Ya. Sorga tidak pernah kehilangan damai sejahtera, sukacita. Tidak ada habis-habisnya. Sumbermu itu bukan sumber pekerjaanmu. Sumbermu itu adalah Yesus. Nah, kondisi sekarang kayak apa Pak? Ayo, Kejadian. Habis gini selesai. Ya, Kejadian.
pasal yang ke-1. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-1. Coba Sen, buka Sen. Kejadian pasal 26 ayat 1, perhatikan. Yuk, semua baca. Loro telu. Zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, zaman itu ada kekeringan, bukan kekeringan yang pertama. Berarti kekeringan itu sudah zaman Abraham. Sudah zaman Abraham. Ishak anaknya Abraham. Ya, anaknya Yakub. Ya anaknya Abraham, ya Abraham. Nah, waktu ada kekeringan dia mau pergi ke Mesir. Wah Mesir enak gitu ya. Mau pergi ke Mesir, Tuhan ngelarang. Ojo no Mesir, nurut aku. Saudara, kalau nurut firman Tuhan, endingnya pasti ciami. Mana jempolnya? Angkat jempol. Ciami pol. Loh, saya ada teori loh. Saya ngalami, bukan asbun saudara. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Ishak? Coba lihat ayat 12. Kejadian 26 ayat 12. Ya. 2, 3. Tak rungokno sing ngomong kok sebelah kene tok. Sing sebelah kene nok endi lah. Bareng yang mantap. 2, 3. Maka menabur Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil. Kuncinya bukan soal tanah yang kering itu tadi. Kuncinya Allah menyertai. Siapa disertai Tuhan? Amin. Amin. Pengetahuan tidak akan mengubah. Tapi pengetahuan itu dipraktekkan, dilakukan, terjadi terobosan. Itu pun harus dilakukan dengan setia. Konsisten. Terus menerus. Saudara sudah lihat, waduh Pak Gunawan enak ya. Wah saudaraku. Banyak yang saya lalui. Dan saya tahu persis itu bukan kekuatan saya. Roh Kudus di dalam kita. Dikatakan tanah itu kering, itu bukan kekeringan pertama. Podo. Tapi Ishak nurut. Dia tidak pergi lain. Maka menaburlah Ishak. Ya. Dia pada tahun itu panen. Diberkati. Ya, haleluya. Sekarang ayo kita ganti namanya Ishak dengan nama kita. Setuju? Saya enggak setuju gak untuk berkat Papa no. Karena saya pengen sudah diberkati kok. Loh serius loh saya. Saya ini hamba Tuhan. Saya tidak boleh sumpah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Apa yang saya alami, apa yang saya katakan, apa yang saya khotbahkan, itu karena saya ngalami apa yang Alkitab katakan. Ayo dibaca. Gini, maka menaburlah Gunawan. Tapi itu jenengku loh ya, jenengku kabeh loh ya. Nek saudara nyebut jenengku kabeh, aku sini berkati akeh kok saudara. Sik tak rungokno ya. 2, 3. Maka menaburlah Gunawan di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Katakan sebab saya diberkati Tuhan. Sebab saya diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Tapi ki mau nuk salahin. Salahin dok di. Ayo bukan cek sen. Ya. Gini,
menaburlah, sebut nama saudara. Ya, menaburlah Gunawan di tanah itu. Itulah zamannya Ishak. Katakan di tanah ini, gitu loh saudara. Halo? Ya, ayo. Nanti kalau yang terakhir, sebab saya diberkati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan? Saudara diberkati Tuhan? Ya, ayo baca, 2, 3. Menaburlah Gunawan di tanah ini dan dalam tahun ini juga Tuhan ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab saya diberkati Tuhan. Tepuk tangan jawab Tuhan. Oh haleluya. Rodok luwih titik petengku saudara. Aku mau cuma dikit kedak goreng tok aku. Saudara mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Saya tahu persis. Gereja itu bukan usaha saya. Gereja ini bukan usaha saya. No. Sutorjo bukan usaha saya. Tapi dalam hati saya mendalam. Saya tahu persis. Allah kata bojo. Bukan saya lebih suci. Bukan saya lebih baik. Bukan saya lebih sempurna. No. Saya juga ada kesalahan. Saya juga bisa membuat kesalahan. Tapi di waktu kesalahan, saya sadar, oh Tuhan, aku gini sih Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku mau kembali ke jalan. Ikut Tuhan lagi. Jangan saudara lari, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tapi yang lari, saudara sendiri dari Tuhan, ya Pak ya. Gitu loh saudaraku. Dan apa yang akan terjadi? Saya senang ayat 13. Saudara pun pasti senang. Ayo baca yang keras 14. 13 ya. 13 ya. Ayo. Ojo iya lo ya. Saudara lo ya. Saudara lo ya. Ya. 2, 3. Dan ya menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga saya menjadi sangat. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Aku heran deh. Nek sugih senenge kabeh. Oh ndak dosa. Ndak dosa. Ndak dosa. Dengan kekayaan saudara. Saudara lebih banyak berbuat untuk kerajaan Allah. Iya Pak ya? Coba saudaraku. Maaf ya. Saya contoh saja. Misalnya saya tidak mempraktekkan Tuhan. Saya akan berkata, saudara-saudara, jujur saudaraku. Gereja iki sakmene lho saudaraku. Sopo sing ayo pindah sing cilik ae saudaraku. Atau saudaraku, ya, saya bolak-balik. Duh, Dik, Pak Gembala Dik, ndak sing ngelu setengah mati Dik. Mbopo Dik. Andi sok ngene. Waduh iki aku kono-kono obat. Iya. Loh iya Pak ya? No. Saya menyampaikan kepada saudara. Yesusku, Yesusmu, dia memberikan hidup dan kelimpahan dalam segala hal. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Tabur. Saya tidak minta saudara jual rumahmu. Kekno aku kabeh. No. Itu bukan khotbah saudara. Bukan. Saudara memberi dengan kerelaan hati. Betul Pak? Kerelaan hati. Ya. Apa betul Pak? Oh saudara saya katakan saya di atas ya. Tidak di atas tidak. Wes, iki ngomong bukti ini aja. Tempat ini saya sudah 2,5 M lebih. Hampir 3 M. Ya. Operasionalnya belum loh saudara. Listrik apa sebelum. Saya minta ya sekali lagi. Ya. Tapi buktinya. Saya bisa beli Sutorjo. Sutorjo itu dulu 2 M ya. 2 M. Renovasi 500 juta. Mau buka kena pandemi. Habis kosong. Begitu buka cuma tinggal 10 orang.
Yosua bilang, Pak, gaya persekutuan ya Pak. Gak. Asal mulanya gereja, ini gereja. Sampai sekarang loh saudaraku, subsidi. Tapi apa saya ada, waduh ya apa ya. Enggak saudaraku, saya tahu selama saya bisa berdiri, saya hidup, Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Tepuk tangan yang panjang. Loh apa sih Pak kok disaksino? Tak saksino supaya saudara yang muda ini jangan saudara wis kontra omai. Wis mangan gak mangan po kumpul. Mengalir aja mengalir wis. Apa cari ini, apa cari ini, apa cari ini. Saudara dipanggil oleh Tuhan bukan untuk diselamatkan saja. Saudara dipanggil Tuhan bukan untuk diampuni saja. Tapi saudara dipanggil Tuhan, saudara diberikan tujuan. Tujuannya aja menjadi berkat buat orang lain. Itu tujuan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Saya tahu saudara diberkati. Swestalah. Burung udara dipelihara kok. Iya Pak ya? Bunga liar yang dihiasi. Ya. Terlebih lebih kita. Gitu loh. Tuhan tunjuk tanah itu 24 kali 38. Ini saya ngomong tadi malam sama istri saya, Mah, aku ngomong sama kamu ya. Apa yang sekarang saya terima melampaui akal pikiran saya. Lebih indah daripada yang saya bayangkan. Loh serius loh saya. Tapi ya rada wedi. Bener loh saudaraku. Nggak ada utang. Nggak ada utang. Bulan 10 lunas. Bulan 12 lunas. Ya, lunas. Lalu mulai dikerjakan. Mulai bayar tiap bulan. Saudara tahu. Ngurus IMB, semua pendeta ngomong, metu tah. Ya. Tapi saya tidak reken. Apa cariin dukur? Gede lagi. Apa cariin dukur? Tidak satu ucapan saya katakan. Iya, serius. Ya, mungkin yang sudah lama udah tahu ya. IMB-nya itu nanti ulang tahun tak tunjuk di mana ya. IMB-nya, IJ-nya, IMB loh, IMB gereja loh saudaraku. Lalu IJ-nya, ya, FKUB, semua. Sudah jadi selesai. Lalu saya bangun. Saudara, saya tidak punya pikiran yang ya apa enggak. Saya pegang apa itu. Memang kondisi tapi saya tidak mau menyetujui. Saya tahu, tapi saya tidak mengimani. Cara iman itu bertindak seperti apa yang Tuhan katakan. Amin. Saya cuma katakan seperti Isa katakan. Haleluya. Saya menabur. Apa yang saya taburkan saya tuai. Bertambah hari akan bertambah banyak. Dan akan bertambah kaya raya. Loh kaya raya tidak dosa. Tapi jangan sombong. Mungkin nek soge pas kawin maneh. Ya. Jadi saya mengajak saudara. Sekali lagi, saya tidak minta saudara jual rumah. No. Saya bukan pengecut. Saya bergantung sama Tuhan. Tapi kalau saudara mau diberkati, saudara mau lihat karyanya Tuhan, saudara mau apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, menabur di tempat ini. Tergantung saudara, cemban, haleluya, terima saja saya saudaraku, untuk saya salurkan. Belum tiap bulan, ada salah satu di sini yang tergerak untuk memberikan beras. Dulu saya bekerja terus, sekarang tiap bulan dia. Tapi luar biasa.
kemarin datang, menyerahkan sesuatu. Tak sangka itu saudaraku, itu jujur loh saudaraku. Sudah pulang semua. Ya, tinggal sedikit orang. Ada di sini ya. Pak, saya mau ngomong sama Bapak. Saya mau ngasihkan karena saya sudah janji dulu. Oh ya, tak sangka ya di sana nggone rekening. Enggak. Selesai semua saya mau pulang, saya mau nyetor mobil. Loh, Pak mau kemana? Mau pulang. Loh Pak, saya mau menyerahkan bungkusan saudara. Loh, saya di atas dia, tidak di atas. Lebih dari puluhan juta dikasihkan saya. Loh, ini janji saya Pak, saya tidak bisa apa-apa. Kering loh itu saudara. Kering. Tapi dia berani. Dan saya tahu, bukan saya cuma seorang satu ini untuk saudara. Kalau saya mau ngomong misalnya wakeh teman-teman saya saudaraku yang praktek. Ya, tapi sekarang tambah. Dan menjadi gembala dan menjadi hamba Tuhan. Allah tidak pernah berdusta. Apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Saya tidak mengatakan kamu harus sekian ratus juta, no. Tapi ayo saudara nikmati apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara. Lebih hari. Karena firman Tuhan sebagai ayat penutup, ya tolong hamba Tuhan maju ke depan, song leader, singer. Perhatikan saya, atau dibuka saja. Lukas pasal 10 ayat 19 atau 19 ayat 10. Lukas pasal 10. Saya lupa. Apa? Tolong carikan. Bunyinya gini. Berilah kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan akan dicurahkan ke ribaanmu sehingga kamu tidak dapat menopangnya. Ayo, ada yang tahu? Dibuka. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Ayo baca. 2. Yang keras ya. Saya mau katakan. Saudara percaya Alkitab firman Tuhan? Saya percaya kepada pribadinya Yesus. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus tinggal dalam hidup saudara. Yesus tidak pernah meninggal saudara. Yesus itu firman yang hidup. Nah, salah satu janjinya ya apa yang saya ucapkan tadi. Ayo dibaca. 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Terus. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran saudara bukan manusia saudara. Ukuran saudara apa yang sudah Yesus kerjakan. Setuju? Oh, saudaraku kalau saudara itu ada dalam hidup saudara. Wih, dahsyat. Ya, saudara akan mengalami banyak hal. Damai sejahtera, sukacita tidak akan berkesudahan. Ukuran kamu yang pakai akan diukurkan kepadamu. Yuk, tundukkan kepala. Saya undang hamba Tuhan.